Oke, kembali lagi di podcast Baper, berbagi perspektif. Oke, pada pertemuan kali ini kita kedatangan bintang tamu gitu ya, narasumber yang sangat kece gitu ya, yaitu Kak, siapa Kak? Kak Sajid. Kak Sajid. Mungkin kita perkenalan dulu ya gitu ya, nama gitu ya. Boleh Kak, boleh ceritakan gitu ya kesibukannya sama ya sekarang lagi sibuk apa gitu. Oke, mungkin pengalaman aja ya. Mungkin tadi di awal sudah sempat disebutkan, nama saya Muhammad Sajid Rahmala, biasa dipanggil Sajid gitu. Dan sekarang mungkin saya kesibukannya masih seorang mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Dan mungkin ya kesibukan lebih lanjutnya karena tingkat akhir tentunya ya pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya skripsi. Seperti itu. Oke, baik. Kesibukannya sekarang lagi nyusun ya Kak? Iya, Nyusun, betul. Masya Allah gitu ya. Semangat. Mungkin langsung saja Kak kita ke obrolan selanjutnya gitu ya. Nih kita akan ngebahas pandangan tentang mahasiswa itu apa nih Kak? Menurut Kakak nih yang sekarang udah tingkat akhir gitu ya, yang udah kayak senior mungkin ya gitu. Oke, baik. Jadi mungkin pertama menurut saya mahasiswa itu seperti yang kita semua sudah tahu bahwa ada dua kata penting di dalam kata mahasiswa itu sendiri, di mana ada maha dan juga ada siswa. Yang berarti mahasiswa lebih dari sekedar siswa biasa, dan tentunya karena mereka lebih dari sekedar siswa biasa, mereka memiliki tanggung jawab lebih, mereka memiliki peran dan fungsi lebih, khususnya peran dan fungsi serta tanggung jawab mereka kepada masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Oke, baik ya. Sesuai tadi ya Kak menyinggung masyarakat gitu ya. Tadi mahasiswa berarti yang mempunyai tanggung jawab lebih terkait masyarakat nih. Kalau menurut Kakak gitu, bagaimana sih gitu peran mahasiswa bagi masyarakat itu sendiri? Oke. Peran mahasiswa bagi masyarakat ini sebenarnya ada 5 peran utama ya. 5 peran dan fungsi utama mahasiswa bagi masyarakat. Pertama, kita selaku mahasiswa harus bisa menjadi yang namanya agent of change bagi masyarakat. Apa itu agent of change bagi masyarakat? Agent of change bagi masyarakat adalah agen perubahan dari masyarakat, di mana mahasiswa haruslah yang pertama kali melihat situasi di mana ketika masyarakat sedang tidak baik-baik saja, mahasiswa aware atau mahasiswa peduli akan hal tersebut dan menjadi garda terdepan untuk perubahan kondisi tersebut dan merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi. Kemudian, setelah fungsi agent of change dari mahasiswa, ada fungsi yang kedua. Yang mana fungsi yang kedua ini adalah fungsi social control atau kontrol sosial. Di mana fungsi ini memegang peran penting bagi mahasiswa karena mahasiswa selaku pemegang kontrol sosial di masyarakat tentunya memegang andil untuk melawan segala bentuk ketidakadilan di masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Dan juga tentunya membantu masyarakat yang dirugikan secara sosialnya untuk bisa istilahnya membantu masyarakat tersebut mendapatkan keadilan sosial yang seharusnya mereka dapatkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, fungsi dan peran mahasiswa di masyarakat itu adalah mahasiswa harus bisa menjadi iron stock bagi masyarakat. Apa sih itu iron stock bagi masyarakat? Iron stock bagi masyarakat adalah bagaimana mahasiswa bisa menjadi pengganti dari para generasi-generasi yang sudah ada sekarang. Tentunya untuk menjadi seorang iron stock, mahasiswa harus dibekali dengan kemampuan, harus dibekali dengan intelektualitas, harus dibekali dengan integritas yang tinggi, agar bisa menjadi penerus-penerus bangsa yang bisa menjadi lebih baik daripada generasi sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah mahasiswa harus bisa menjadi moral force di tengah-tengah masyarakat. Apa sih itu moral force di tengah-tengah masyarakat? Moral force di tengah-tengah masyarakat adalah mahasiswa menjadi penjaga moral
sekaligus pemantau moral. Jadi segala hal yang istilahnya bertentangan dengan moral-moral yang ada di masyarakat, itu mahasiswa harus bisa untuk mengantisipasi hal tersebut dan juga harus bisa menjaga agar bagaimana caranya moral-moral yang ada di masyarakat ini berjalan sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan fungsi yang seharusnya, seperti itu. Dan mungkin ini fungsi yang terakhir bagi mahasiswa, menurut saya jadi mahasiswa harus bisa untuk menjadi guardian of values. Di mana guardian of values berarti penjaga nilai. Nilai apa sih yang dijaga oleh mahasiswa di tengah-tengah masyarakat? Seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bermacam-macam. Dan juga setiap daerahnya itu memiliki value atau nilai yang berbeda-beda sesuai dengan kultur atau kebudayaannya masing-masing. Sehingga tentunya mahasiswa lah yang harus berperan di mana mahasiswa tersebut berada, dia harus menjaga nilai-nilai tersebut agar tidak luntur. Apalagi mungkin sekarang di tengah era yang namanya era globalisasi, itu tentunya sangat kencang pengaruh dari westernisasi masuk ke sini, mahasiswa harus bisa menjaga agar nilai-nilai yang ada di masyarakat atau nilai-nilai yang ada di bangsa Indonesia saat ini tidak tergerus oleh arus globalisasi tersebut. Jadi mungkin itu menurut saya terkait fungsi kita sebagai mahasiswa ini apa sih sebetulnya di masyarakat. Jadi ada 5 itu. Pertama, agents of change. Kedua, social control. Ketiga, iron stock. Kemudian keempat, ada sebagai moral force. Dan terakhir adalah sebagai guardian of values. Seperti itu. Oke, Masya Allah ya tadi ada ternyata kita punya 5 fungsi dan peran itu ya Iya, Kak. betul Gitu. sekali. Nah kalau tadi kan kata Kakak kita harus menjaga nih ya nilai-nilai tersebut nih Kak. Gimana nih caranya biar kita bisa nih menjaga nilai-nilai itu tersendiri gitu Kak? Oke, untuk caranya sendiri sih sebenarnya balik lagi ya, maksudnya kita ikuti di mana kita berada, kemudian kita pahami terlebih dahulu, karena untuk menjaga nilai suatu bangsa, menjaga nilai suatu budaya suatu daerah, tentunya kita harus paham dulu nggak sih ada nilai apa aja di dalam daerah tersebut atau bangsa tersebut. Nah, pertama ya menurut saya kita harus pahami dulu ada nilai apa, kemudian kita laksanakan terlebih dahulu nilai-nilai itu gitu. Kita laksanakan terlebih dahulu karena kalau misalkan kita sudah melaksanakan, maka kita akan terbiasa juga nih dengan nilai-nilai tersebut. Misalkan dalam suatu masyarakat, misalkan di tanah Sunda ini terbiasa mungkin dengan keramahannya, dengan menyapa orangnya. Nah, mungkin kita harus melaksanakan istilahnya keramahan tersebut, harus melaksanakan saling tebar sapa tersebut. Nah, baru setelah itu kita bisa istilahnya setelah kita melaksanakan hal tersebut, kita juga terakhir untuk menjaga nilai tersebut mengajak kepada orang lain untuk agar bisa ikut dalam menyebarkan serta melaksanakan nilai tersebut. Sehingga dengan hal seperti itu, insya Allah akan tercipta suatu hal yang sustain istilahnya, dan juga akan turut menjaga serta melaksanakan peran dan fungsi mahasiswa sebagai guardian of values tersebut. Seperti itu. Oke, berarti kita sebagai mahasiswa gitu yang pertama yang harus kita lakukan tadi menjaga nilainya itu kita melihat dulu suatu kondisi ya, kalau dari kakaknya tadi ya gitu, paham dulu gitu ya dengan di mana kita berada gitu ya, melihat lingkungan. Mungkin kalau di UBK sendiri gitu ya Kak, kita relatifnya gitu ya kesehatan gitu ya kan, relatifnya kesehatan berarti kita bagaimana nih gitu menjadi kalau tadi agent of change di bidangnya itu gitu ya, di bidang kesehatan itu. Selanjutnya gitu Kak, kita masuk nih Kak, kan tadi udah pandangan tentang mahasiswa gitu, fungsi dan perannya. Mungkin kayak pertanyaan yang kedua itu kita lihat isu sekarang itu kayak yang di mahasiswa itu sendiri gitu ya. Ada isu RKUHP ya Kak, yang lagi mahasiswa mungkin banyak diperjuangkan gitu ya, yang lagi digembor-gemborkan gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, tanggapan Kakak nih terkait isu gitu ya RKUHP sekarang yang mahasiswa mungkin lagi adakan perubahan yang tadi yang 5 itu gitu. Oh iya,
Betul. Nah, ini juga maksudnya betul sekali isu yang lagi hangat sekarang RKUHP. Tapi mungkin kita nyebutnya KUHP aja ya, karena RKUHP itu rancangan, sedangkan KUHP ini sudah disahkan di tanggal 6 Desember 2022 kemarin, Ya, sudah menjadi undang-undang, jadi mungkin penyebutannya menjadi KUHP saja. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam kenapa sih mahasiswa berjuang untuk menolak KUHP kemarin, kita harus tahu dulu nih sebelumnya. Jadi di mana KUHP adalah kitab undang-undang hukum pidana yang berisi terkait perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana. Apa sih itu tindak pidana? Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bisa membuat seseorang terkena hukuman pidana. Nah, hukuman pidana apa saja? Ada banyak jenisnya, ada penjara, denda, kemudian ada juga pembinaan dan sebagainya. Nah, semua hukuman-hukuman tersebut atau semua tindakan-tindakan yang dilanggar tersebut dikodifikasikan menjadi suatu buku yang bernama KUHP. Nah, kemudian kenapa sih pada akhirnya ada yang namanya KUHP baru atau rancangan KUHP kemarin? Karena adanya rancangan KUHP baru kemarin itu karena KUHP lama kita atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama kita itu memerlukan pembaruan. Karena yang lama itu sudah disusun dari tahun 1800. Jadi sudah lama sekali dan sudah mulai berlaku efektif di Indonesia ketika itu oleh Belanda. Pas ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda itu di tahun 1918. Jadi tentunya hukum perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman karena banyak istilahnya tindak pidana baru yang memungkinkan jika tidak diperbarui akan lolos dari jeratan hukum. Seperti itu. Tuh, jadi kenapa pada akhirnya si KUHP ini harus diperbarui dan akhirnya dibentuklah RKUHP. Ini. Dan sebetulnya perjuangan untuk membentuk RKUHP ini sudah lama, sudah dari tahun 1968. Jadi ya mungkin pemerintah dan DPR juga berpikir sudah saatnya Indonesia punya KUHP baru dan akhirnya disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 kemarin. Itu mungkin sedikit terkait sejarah dari KUHP itu sendiri, sejarah dari KUHP itu sendiri, gitu, dan apa sih itu KUHP. Nah, kemudian masuk ke dalam kenapa sih mahasiswa beramai-ramai, padahal kan bagus kan, ada pembaruan terhadap KUHP, kemudian ada penyesuaian juga terhadap bagaimana sistem pidana di Indonesia. Kenapa sih mahasiswa menolak? Nah, mahasiswa dan juga rakyat waktu itu menolak dikarenakan ada beberapa pasal-pasal yang kontroversial seperti itu. Nah, apa saja sih pasal-pasal yang kontroversial itu? Nah, pasal-pasal yang kontroversial itu sendiri pertama adalah di pasal terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga pemerintah. Kenapa sih itu kontroversial? Karena di pasal tersebut seakan-akan membatasi demokrasi dan hak rakyat untuk berpendapat. Seperti itu. Karena di bunyi pasal tersebut itu disebutkan bahwa intinya presiden atau wakil presiden bisa istilahnya melaporkan seseorang yang menyerang harkat dan martabatnya, seperti itu. Nah, kemudian pada akhirnya itu bermasalah ya karena tadi bisa membatasi itu, dan juga meskipun sudah dibantai ya karena oleh Wamenkumham ketika itu bahwa enggak kok itu tidak membatasi gitu. Kritik mah silahkan karena yang diatur di sini penghinaan. Nah, tapi masalahnya masalah penghinaan dan kritik ini sangat berbeda tipis gitu. Dan mungkin disebutkan di dalam di dalam itunya juga bahwa penghinaan adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Tapi tetap saja yang namanya penghinaan itu subjektif, benar nggak? Iya. Nah, karena seseorang bisa saja niatnya mengkritik, akan tapi karena subjektif itu orang tersebut atau lembaga pemerintah ini
merasa martabatnya direndahkan, pada akhirnya melaporkan menjadi sebuah sesuatu yang dipidana, Iya. ya kan? Tuh, jadi ya makanya kemarin kenapa mahasiswa dan juga mungkin aliansi rakyat sipil berbondong-bondong menolak ya karena itu tadi, Hmm. karena ya bisa garis antara eh, apa namanya penghinaan dan kritik itu sangat tipis sehingga rentan disalahgunakan oleh pejabat yang berwenang. Karena kalau misalkan sudah disalahgunakan dan pejabat tersebut melaporkan kritik sebagai penghinaan, maka ya otomatis akan merusak demokrasi kita. Rakyat tidak bisa bersuara lagi gitu. Betul banget Kak. Kan kalau kemarin kalau saya baca-baca gitu ya Kak di sosial media itu kan yang ditentangnya itu gitu kayak pemerintah katanya demokrasi nih, tapi kenapa nih tidak mau dikritik sedikit gitu. Jadi di mana nih demokrasinya katanya kayak gitu. Kalau menurut Kakak sendiri gitu ya dengan adanya tadi pasal yang kontroversi ini gitu ya, apakah harusnya gitu pemerintah itu apa ya namanya tuh tetap apa ya mau nggak dia dikritik gitu, boleh nggak sih dikritik, harusnya kalau kalau dari saya pribadi gitu ya harusnya itu ya sah-sah saja kan gitu ya untuk lebih baik, tapi kan kalau di sini tidak diperkenankan gitu. Itu menurut Kakak sendiri gimana? Ya maksudnya maksudnya balik lagi sebenarnya esensi pasalnya kalau misalkan menurut dari Wamenkumham itu sebenarnya untuk melindungi harkat martabat presiden, bukan untuk membatasi kritik dari masyarakat gitu. Dan beliau menyebutkan bahwa ya kritik diperbolehkan saja gitu. Yang tidak boleh itu menyerang harkat martabat atau menghina seperti itu. Tapi ya balik lagi gitu. Karena rentan disalahgunakan itu dan juga banyak kasusnya di mana aktivis-aktivis dikriminalisasi gara-gara istilahnya melakukan perlawanan terhadap pemerintah, ya masyarakat otomatis meragukan pasal ini bisa diterapkan dengan semestinya. Dan pasal ini bisa diterapkan tidak untuk membungkam rakyat sendiri gitu. Jadi ya itu yang dikhawatirkannya. Jadi bukan bukan tidak memperkenankan kritik, tapi lebih istilahnya rentan disalahgunakan itu si pasal ini oleh pejabat atau pemerintah yang berwenang seperti itu. Iya. Tapi sekarang memang ada gitu, ada satu kasus gitu yang memang ada yang mengkritik itu sendiri, itu langsung terkena hukuman gitu Kak. Jadi kayak mereka tuh takut gitu untuk bersuara terhadap pemerintah. Nah kalau pandangan Kakak sendiri itu gimana? Kan sudah ada nih ya terjadi gitu ya ketika ada yang mengkritik itu langsung gitu. Nah maka dari itu idealnya si pasal ini ditinjau ulang kan. Idealnya seperti itu karena ya tadi dikhawatirkan bisa disalahgunakan dan pada akhirnya membatasi kebebasan masyarakat untuk bersuara. Tapi kan pada akhirnya DPR dan pemerintah tetap mensahkan ini menjadi sebuah undang-undang kan. Ya kalau sudah seperti itu paling yang bisa dilakukan ketika merasa pasal ini inkonstitusional atau istilahnya melanggar hak-hak konstitusi dari warga masyarakat, maka ya hal yang bisa kita lakukan selain melakukan aksi massa, ya kita melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Nah itu kan salah satu kontroversi juga ya Kak di tadi itu KUHP ya, kita lebih singkatnya. Terus sekarang lagi viral juga ya Kak yang terkait hukum pidana yang kan sekarang tuh moral gitu ya, moral bangsa itu kan sudah miris gitu ya Kak. Sekarang itu terjadi pembunuhan gitu ya, terus tuh pelecehan itu tuh dilakukan oleh anak di bawah umur, sedangkan di undang-undang itu tersendiri anak di bawah umur itu tidak bisa dikenakan gitu kan. Itu bagaimana nih? Apakah ada di bahasan KUHP juga atau gimana tuh Kak? Oke, sebenarnya untuk pidana anak di bawah umur itu ada undang-undangnya sendiri ya, kalau nggak salah ya. Undang-undang terkait pidana anak. Jadi maksudnya ketika dia di bawah umur dia tidak bisa disamakan, maksudnya perlakuannya terhadap dengan orang yang sudah memenuhi umurnya kayak gitu. Jadi meskipun istilahnya
tidak dibahas di dalam KUHP, tapi tetap ada mekanismenya tersendiri untuk apa istilahnya anak-anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut ketika mereka masih di bawah umur. Seperti itu. Itu sih. Oke. Berarti ya memangnya banyak gitu ya kasus-kasus yang memang kontroversi gitu ya, Kak. Terlepas dari itu berarti kita sebagai tadi yang lima fungsi itu ya, Kak, fungsi dan peran itu kita harus menjadi apa ya, contoh atau tonggak ukur gitu ya dari perubahan tadi ya, khususnya tadi ada poin yang perubahan itu. Oke, nah balik lagi nih, Kak, tadi kan Kakak di tingkat akhir nih kesibukannya gitu, dan sebelumnya aktif di organisasi ya, Kak? Iya. Paling aku mau nanya nih, Kak, dengan berbagai kesibukannya Kakak itu sendiri, bagaimana nih menurut Kakak pentingnya berorganisasi itu untuk mahasiswa nih, kan tadi dengan isu-isu yang sekarang gitu, itu kan penting gitu untuk intelektualnya. Oh iya, oke. Kalau misalkan menurut saya sendiri, kenapa pada akhirnya penting berorganisasi bagi mahasiswa? Mungkin disclaimer dulu, saya cerita dulu bahwa mungkin sebelum ini saya sempat menjabat juga jadi Kepala Departemen Propaganda Aksi BMK 4 2021. Jadi mungkin ketika saya masuk ke sana, ketika saya memutuskan untuk berorganisasi di BMK 4, itu saya udah apa ya istilahnya memikirkan gitu loh terkait benefit apa sih yang akan saya dapat di organisasi. Dan ketika saya masuk, betul, saya mendapatkan benefit-benefit tersebut. Nah, benefit tersebut tuh apa aja? Benefit yang saya rasakan, pertama saya bisa lebih untuk memanajemen waktu saya dengan baik gitu. Karena di tengah-tengah kesibukan kuliah, kemudian tugas, dan lain sebagainya, itu apa ya, penting untuk bisa manajemen waktu agar semua itu bisa terhandle dengan baik. Dan mungkin yang saya rasakan ya, saya pada akhirnya manajemen waktu saya berkembang gitu. Dari yang sebelumnya sering apa ya, nggak bisa multitasking mungkin ya. Kalau udah ngerjain tugas ya udah tugas aja gitu. Nah, ketika saya berorganisasi, saya mulai belajar untuk bisa multitasking tersebut dan akhirnya bisa apa istilahnya bisa mengerjakan semuanya, semua tanggung jawab saya selesai gitu loh. Di organisasi saya belajar itu. Kemudian juga saya merasakan networking saya berkembang gitu. Saya jadi banyak ketemu banyak orang. Mungkin ini juga salah satu benefit dari berorganisasi ya. Iya, betul. Gitu ya. Maksudnya jadi saya bisa kenal dengan teman-teman OBK di sini dan lain sebagainya. Juga banyak juga kenalan dengan stakeholder lain dari pemerintah, kemudian dari dosen dan lain sebagainya. Itulah networking yang dimana ya networking ini kalau saya pernah baca dan juga saya pernah dengar itu seperti apa ya emas lah bagi mahasiswa ini karena ya sepenting itu loh networking bagi mahasiswa seperti itu. Mungkin itu benefitnya. Kemudian juga yang saya rasakan dan paling saya masih manfaatkan benefitnya sampai sekarang adalah problem solving saya meningkat gitu. Karena ketika organisasi kita dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Betul. Yang dimana itu harus selesai, ya kan? Nah, harus selesai dan ya mau nggak mau, suka nggak suka kita harus menghadapi masalah tersebut gitu. Sehingga ya mau nggak mau skill problem solving kita terlatih di situ. Itu sih mungkin yang paling saya rasakan ya benefitnya ketika saya berorganisasi kemarin gitu. Gitu sih. Paling ini, Kak, kalau proses Kakak bisa nih sampai kayak kan tadi untuk mengatur waktu dan sebagainya gitu ya, sampai Kakak bisa mendapatkan benefit ini tuh, itu prosesnya berapa lama nih, Kak? Boleh diceritain nggak? Bisa sampai panjang sih sebenarnya. Maksudnya kan saya join ke BMKMA tuh dari 2020 ya. Saya masih staff di situ dan itu maksudnya awal-awal emang sempet kaget gitu loh dengan kultur kerjanya, kemudian dengan kesibukannya yang emang sibuk itu, apalagi waktu itu kan zaman-zamannya COVID ya. Iya, betul. Jadi transisi gitu kan. Nah, itu mungkin di situ juga sempat agak keteteran juga, cuman ya tadi di mana ya problem solving, kemudian gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan keadaan itu. Karena ya mungkin kalau misalnya tanya berapa lama prosesnya ya sekitar ya mungkin 2 tahun lah baru maksudnya kerasa gitu loh benar-benar benefitnya dan tentunya ya dengan nggak mudah itu dengan penuh
apa ya, ya perjuangan lah untuk bisa akhirnya mengembangkan skill-skill itu semua gitu. Cukup lama ya Kak, selama dua Iya tahun memang. berarti belum ada apa-apanya nih ya saya gitu, kayak baru belum 1 tahun di BEM juga gitu. Oke Kak, kan kalau bagaimana nih Kak gitu untuk kita yang tadi kan kalau Kakak bisa memanage waktu nih dengan sekarang mungkin ya lagi sibuk-sibuknya nih untuk mengatur itu tuh seperti apa nih Kak biar bisa menyelesaikan dari problem solving yang tadi tuh? Oke, kalau misalkan untuk manage waktu sih, pertama saya nentuin skala prioritas yang akan saya lakuin sih di hari itu. Hmm. Jadi mungkin hal-hal yang harus saya kerjakan segera, ya saya taruh di atas prioritasnya. Jadi ya itu yang akan saya pertama kali kerjakan. Seperti itu. Kemudian juga untuk manajemen time atau manajemen waktunya juga nggak lupa juga tentunya pakai istilahnya menyiapkan reminder, karena dengan di tengah segala kesibukan itu pastinya ya kita kadang-kadang nggak sih, nggak Iya. sadar gitu kita ada agenda apa. Jadi ya penting juga untuk istilahnya menyiapkan reminder buat kita agar ingat nih skala prioritas kita dan apa yang akan kita lakukan di hari itu apa aja. Seperti itu sih mungkin gimana cara saya untuk manajemen waktu. Dan untuk mungkin problem solving, saya maksudnya ya belajar banyak dari ketemu orang-orang di organisasi, karena ya mungkin ketika di kelas kita hanya bisa apa istilahnya, hanya ketemu dosen dan juga teman-teman kelas, dan juga itu obrolannya hanya seputar akademik biasanya ya. Iya. Ya, dan jarang mungkin istilahnya melihat dan memandang dari segi kondisi yang lain. Jadi mungkin dengan organisasi mungkin cara saya untuk menemukan problem solving-nya pertama ya saya melihat dulu gitu tipe masalahnya seperti apa, kemudian jika berurusan dengan orangnya seperti apa, kemudian ketika sudah menemukan masalahnya seperti apa, kemudian orangnya tipenya seperti apa, baru mungkin saya memikirkan bagaimana caranya penyelesaian terbaik untuk masalah tersebut sesuai dengan tipe dan permasalahan yang ada kayak gitu. Masya Allah, keren sekali ya Kak. Berarti yang harus kita lakukan bukan kan kalau sekarang mungkin kabur gitu ya, udah menghindar aja gitu, tapi ternyata kita kaji dulu, kita pikirkan dulu, baru diselesaikan. Iya. Seperti itu Kak. Wah, keren banget Kak. Mungkin ini udah di penghujung podcast kita gitu. Mungkin aku mau minta satu closing statement nih buat mahasiswa dan obrolan kita hari ini Kak. Itu seperti apa? Oke. Terkait closing statement, terkait para mahasiswa, intinya selama Anda masih menggunakan jas alma mater, selama Anda masih berstatus sebagai mahasiswa, maka jalankan peran dan fungsi mahasiswa Anda sebaik-baiknya, semampu-mampunya sesuai dengan bidang Anda. Meskipun memang organisasi merupakan salah satu faktor kita bisa memberikan peran dan fungsi kita, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa berkarya di bidang yang lain juga gitu. Dan organisasi juga penting bagi kita selaku mahasiswa untuk bisa melatih skill-skill yang mungkin tidak kita dapatkan di kelas seperti itu. Jadi ya istilahnya kepada kita selaku para mahasiswa harus pandai-pandai melihat dan menjalankan fungsinya agar bisa memberikan dampak dan juga kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat, dan agar bisa membela masyarakat dari ketidakadilan yang ada. Contohnya seperti mungkin yang tadi kita bahas, seperti KUHP ini, isu yang sangat kontroversial, dan juga mungkin kalau misalkan dibiarkan terus-menerus dan tidak ada perlawanan, mahasiswa tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, itu akan merugikan bagi masyarakat. Oleh karena itu penting sekali bagi mahasiswa untuk bagaimana berorganisasi dan juga bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik di masyarakat. Seperti itu sih mungkin. Oke, tadi karena udah closing statement, mungkin Kak ini udah terakhir gitu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Sajid gitu yang udah menyempatkan waktunya
dengan latar belakang kesibukan kakak yang Masya Allah ya padat banget dan sukses untuk skripsinya. Amin, amin, amin. Semoga cepat wisuda gitu ya. Amin. Amin. Paling kita akhiri saja gitu ya. Ya. Untuk teman-teman jangan lupa nonton podcast kita di BEM Kema UBK. Nanti mungkin ada ya di bawah gitu BEM Kema UBK dan ada di Spotify BEM Kema UBK namanya. Oke, sekian dari kami. Dadah. Dadah. Dadah.